Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jaya Skova, Jaya Mahir. Di laut justru kita jaya. Kita kembalikan kejayaan kita sebagai negara maritim. Jalesveva Ayam Mahe, di laut kita jaya. Begitulah kutipan pidato Perdana Presiden Joko Widodo saat pelantikannya. Sinergi potensi laut dan darat diharapkan bisa mengantarkan Indonesia kembali ke kejayaannya. Dua kerajaan besar, Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi dan Majapahit pada abad 13 Masehi adalah bukti betapa kekuatan maritim dapat mengantar ke kejayaan yang tercatat di pelosok dunia. Jalur perdagangan dikuasai dan ditopang dengan armada angkutan laut yang kuat. Kolonialisme bangsa Eropa memporak-porandakan persatuan Nusantara. Peradaban maritim Nusantara mulai surut. Pola pikir maritim bangsa Indonesia dirubah menjadi kontinental agraris. Satu sisi berpredikat bangsa maritim, namun di sisi lain secara kultural memposisikan diri sebagai bangsa agraris. Mengembalikan kejayaan Indonesia adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa, termasuk TNI Angkatan Laut yang menjadi komponen utama pertahanan negara di laut. 71 tahun sudah TNI Angkatan Laut mengabdi kepada bangsa dan negara. Telah banyak kisah yang dilewati TNI Angkatan Laut sehingga bisa menjadi Angkatan Laut yang handal, kuat, dan disegani serta siap mengawal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Alhamdulillah bahwa perjalanan TNI Angkatan Laut sudah menginjak ke 70 dan 71 nanti sebenarnya tahun ini. Dan memang perjalanan TNI Angkatan Laut tentu juga berjalan dengan sesuai dengan perkembangan daripada negara kita kan. Karena salah satu tugas pokok TNI Angkatan Laut adalah mempertahankan kedaulatan negara di laut. Dan dari kelahirannya, dari mulai Angkatan Laut tidak memiliki peralatan, kemudian setelah kemerdekaan ini dan dalam perkembangan kemajuan negara, kita juga dilengkapi alutsista yang memadai. Berdirinya Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut pada tanggal 10 September 1945 menjadi cikal bakal kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia. BKR Laut dibidani oleh tokoh pejuang bervisi maritim yang pernah bertugas di berbagai organisasi pelayaran dan Angkatan Laut pada masa Hindia Belanda serta pendudukan Jepang. BKR Laut menjadi tentara reguler dengan nama Tentara Keamanan Rakyat Laut atau TKR Laut, kemudian menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. ALRI telah mampu menggelar ekspedisi lintas laut untuk menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata ALRI di berbagai wilayah Republik Indonesia. Dengan keterbatasan kekuatan yang dimiliki pihak Belanda mampu menggempur dan menenggelamkan kapal para pejuang termasuk menguasai seluruh pangkalan. Pejuang ALRI akhirnya mengkonsentrasikan diri berjuang di daratan sehingga pada periode 1945 hingga 1949 sebutan ALRI Gunung pun melekat. Di masa sulit ini, pimpinan ALRI berhasil membentuk Korps Armada atau CA, Korps Marinir atau CM, dan lembaga pendidikan di berbagai tempat. Akhir tahun 1949, Belanda menyerahkan sejumlah pangkalan dan alutsista kepada ALRI. Hal ini menjadi kesepakatan dalam konferensi meja bundar di mana Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Artinya bahwa untuk melaksanakan tupoksinya, Angkatan Laut dilengkapi alat peralatan untuk bisa melaksanakan tugas pertahanan negara di laut. Dan harapan saya dengan sejarah kelahirannya dan juga peringatan ulang tahunnya adalah kita memiliki alutsista yang cukup untuk kita melaksanakan tugas pokok ini. Dan memang sesuai dengan rencana pembangunan kekuatan Angkatan Laut, kita sudah secara bertahap
modernisasi alutsista, baik itu KRI, pesawat terbang, marinir, dan juga kebutuhan infrastruktur di pangkalan. Diharapkan sesuai dengan program itu kita ada satu targetnya bisa terpenuhi per Renstra ini sampai dengan pada akhirnya kita betul-betul memiliki wujud kekuatan sesuai MEF. Walaupun memang dari sisi kebutuhan ideal dan standar, kebutuhan EFF ini masih pada level yang paling bawah gitu kan. Tetapi kita juga memperhatikan kemampuan keuangan negara dalam rangka pembiayaan alat peralatan pertahanan ini. Periode 1950-an, di beberapa daerah muncul gerakan separatisme. RMS di Maluku, APRA di Jawa Barat, DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. Kemudian tahun 1958, PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Bersama kekuatan TNI lainnya, ALRI mengerahkan kekuatannya. Periode 1950 hingga 1959, ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan kemampuannya. Di bidang organisasi, ALRI membentuk Komando Armada, Penerbangan Angkatan Laut, dan sejumlah komando daerah maritim. Peralatan tempur ALRI bertambah baik dari hibah Belanda dan pembelian dari beberapa negara. Periode 1960 hingga 1965, ALRI terlibat dalam kampanye pembebasan Irian Barat, Trikora. Indonesia mulai mendatangkan alutista dari Eropa Timur. ALRI menjelma menjadi kekuatan besar dan berwibawa di Asia dan siap bertempur merebut Irian Barat melalui Komando Mandala. Saat pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris, Presiden Soekarno menggelar kampanye Dwikora, di mana ALRI melakukan operasi pengamanan wilayah perbatasan. Konfrontasi dengan Malaysia berakhir dengan perdamaian pada tanggal 11 Agustus 1966. Seiring dengan gerakan 30 September yang didalangi PKI, Indonesia mengalihkan orientasi politiknya ke Barat. Alutista TNI termasuk ALRI secara bertahap diganti dengan alutista dari negara-negara Barat. Dan pada akhirnya, tahun 1971, ALRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Dalam kurun waktu 1971 hingga 1985, beberapa operasi militer digelar. Mulai dari operasi Seroja di Timur Timur hingga operasi di daerah konflik seperti Aceh, Ambon, dan Papua. Adalah heroisme daripada para prajurit Angkatan Laut ya. Kita memiliki para pendahulu kita, senior kita yang menjadi korban akibat mempertahankan negara, tetapi pada dasarnya itu menjadi bagian daripada upaya membangun heroisme daripada para prajurit Angkatan Laut kini ya. Kita Komodor Yusuf Sudarso juga meninggal dengan kapalnya ya di Laut Arafuru dalam rangka menghadapi Belanda. Nah, heroisme itu juga memang menjadi evaluasi bagi kita bahwa kita tidak bisa lagi mempertahankan negara dengan ala kadarnya, tetapi ada kecukupan alutsista yang mungkin kita melaksanakan fungsi peperangan itu sendiri dalam rangka pertahanan negara. Modernisasi itu akan menjadi bagian daripada perjalanan sejarah dari Angkatan Laut. Dan tantangan ke depan tentu saja akan makin berat. Oleh sebab itu, mulai dari sumber daya manusia, para prajurit ini juga memiliki satu semangat kebangsaan yang tinggi, semangat pengabdian kepada negara yang tinggi. Yang kedua adalah kompetensi prajurit terhadap alat peralatan sendiri harus betul-betul purna. Jadi tidak ada peralatan yang tidak dikuasai gitu. Berikutnya adalah menggunakan peralatan itu sesuai dengan fungsi asasinya. Ya, sehingga diharapkan bahwa kekuatan Angkatan Laut yang kita kembangkan ini juga secara komprehensif didukung oleh sumber daya manusia prajurit yang juga memiliki kemampuan yang baik ya, berkualitas, alutsista yang modern, kemudian juga organisasi, modal dan manajemen. Gitu. Dasawarsa 1980-an, TNI AL melakukan modernisasi peralatan tempur, pengadaan korvet berpeluru kendali kelas Fatahillah dari Belanda, fregat berpeluru kendali kelas Van Speyk bekas Belanda, kapal selam kelas 209 buatan Jerman Barat, kapal tempur cepat berpeluru kendali kelas patroli Ship Killer buatan Korea Selatan, dan pesawat patroli maritim Nomad
Search Master kelas Angkatan Bersenjata Australia. Memang kan salah satu cara kita untuk membangkitkan semangat prajurit kita itu adalah punya visi, ya. Visi ini kan bukan hanya visi istilahnya jargon yang kita buat hanya sekadar jargon semata, tetapi merupakan satu visi yang diharapkan para prajurit ini juga memiliki satu tekad dalam jiwanya untuk membangun angkatan laut. Kualitas Navy berarti kita mensejajarkan kemampuan angkatan laut kita dengan angkatan laut negara lain. Tapi yang esensi itu adalah kemampuan kita TNI Angkatan Laut dalam rangka mempertahankan negara di laut. Ya, itu yang paling penting. Ya. Tetapi dari sisi kualitas sumber daya manusia, organisasi, kemudian juga manajemen modal, kita tidak kalah dengan negara lain.